Halo saudara dan saudari-saudariku dari seluruh penjuru dunia. Ketemu lagi dengan gue ini. Hari ini gue akan memamerkan playlist lagu dari band kesukaan gue, Naif. Nah, seperti yang gue akan pamerkan ya hari ini ya, beberapa single band kesukaan gue, Naif. Jadi Naif itu gue kenal Naif itu mungkin sekitar umur mungkin lebih tepatnya itu sekitar kelas 6 SD sampai sekarang tentunya. Itu waktu awal-awalnya baru satu single yang gue tahu dari Naif, yaitu adalah Mobil Balap, salah satu single istilahnya apa ya, semua pendukung Naif itu udah lagu kebangsaan lah istilahnya. Gue tau Mobil Balap itu ya kira-kira di kelas 6, gue nonton di salah satu stasiun TV, MTV saat itu. Gue pikir ini adalah band yang istilahnya band tahun 60-70, tapi gue nggak pernah denger sebelumnya karena gue memang sangat suka band-band lagu lama ya, Kus Plus dan yang lainnya. Lihat potongan dari video klipnya, gue baru sadar itu adalah lagu kekinian saat itu, dan gue agak mind blowing, bisa kalian bayangin anak kelas 6 SD mind blowing lihat band yang menurut gue tuh kreatif banget dan tuh keren banget, istilahnya tuh zaman sekarang bisa dibilang tuh nggak nanggung-nanggung lah ya. Dan gue pikir awalnya band ini itu ngebawain lagu-lagu yang istilahnya itu adalah lagu-lagu yang lawak, lagu-lagu yang istilahnya cuma bercanda aja. Tapi kalau bercanda kok seniat ini ya, gue lihat. Dan kalaupun itu adalah band istilahnya band lawak saat itu, gue akan jadi salah satu fans yang akan tergila-gila banget. Nah, fast forward, gue nggak pernah denger lagi band ini karena waktu itu nyari kaset mereka itu agak susah, kan waktu itu gue masih denger pakai kaset pita ya saat itu. Gue nyarinya waktu itu agak susah, dan setelah gue tahu kayaknya itu mereka saat itu kan masih istilahnya by indie ya kalau gue nggak salah ya. Jadi gue agak sedikit kesulitan. Jadi gue hanya istilahnya hanya iseng-iseng kalau di TV muncul video klip mereka ya gue bakal stay tune lah di stasiun TV tersebut. Jadi gue nikmatin Naif saat itu hanya Mobil Balap. Nah, berapa tahun kemudian, tepatnya itu di sekitar SMA ya waktu itu, muncul salah satu video klip Naif saat itu, dan judul lagunya adalah Jikalau. Dan Jikalau adalah salah satu lagu dimana gue belajar gitar untuk pertama kalinya. Gue pelajari lagu Jikalau. Jikalau itu ada di album Titik Cerah, dimana di kaset pita itu di dalamnya itu ada buku songbook, tapi di situ ada chordnya. Dan gue belum ketemu itu di kaset pita manapun saat itu. Jadi baru Naif. Jadi di kaset mereka ada songbook, gue lihat di situ ada chord, dan nggak berapa lama gue ke toko buku, gue beli buku belajar gitar. Jadi gue lihat C misalnya, terus gue lihat di buku ini, oh C itu tekannya di sini seperti ini gitu. Jadi Jikalau itu adalah salah satu single Naif yang bisa dibilang punya peran penting di mana saat itu gue belajar gitar saat itu. Beberapa teman gue bilang kalau belajar lagu Jikalau itu ternyata chordnya nggak gampang karena chordnya banyak variannya ya. Dan waktu itu gue nggak peduli, waktu itu gue cuma tahu gue harus bisa bawa lagu ini. Dan Jikalau itu adalah experience yang luar biasa lah. Jikalau. Nah, berikutnya adalah Benci Untuk Mencinta. Benci Untuk Mencinta itu album setelah Titik Cerah. Gue inget banget waktu itu gue denger ini gue agak merinding. Merindingnya pertama karena video klipnya yang jadul tentunya, dan gue sangat suka saat itu. Yang bikin gue merinding adalah komposisi melodinya, komposisi chordnya, dan liriknya yang sangat simple tapi gue bisa kebawa banget. Nah, dan lagu Benci Untuk Mencinta ini adalah salah satu lagu yang gue suka banget kalau cewek gue itu bawain. Waktu gue kenal cewek gue coba PDKT sama Ovin. Ovin bawa satu lagu, waktu itu lagu Jepang, Utada Hikaru, First Love. Di situ gue udah misalnya udah terpukau banget. Sampai akhirnya waktu kalau di karaoke kan kadang-kadang kita suka milih lagu ya, gue agak kaget waktu Ovin pilih lagu Benci Untuk Mencinta Naif. Gue agak sedikit penasaran ya, kira-kira Ovin bakal bawainnya seperti apa. Dan bener aja gue agak terkaget-kaget, Ovin bawainnya merdu banget Benci Untuk Mencinta. Jadi Benci Untuk Mencinta, selain gue suka lagunya, gue punya experience di single ini, Benci Untuk Mencinta. Nah, next gue punya lagu kesukaan lagi dari Naif, YTS Ibu. YTS Ibu itu single dari Titik Cerah ya. Waktu gue denger lagu ini, gue agak sedikit merinding saat itu dengan liriknya yang begitu simple, tapi kena banget message-nya. Karena lagu mengenai orang tua itu bisa dibilang nggak banyak-banyak banget, tapi
YTS Ibu ini menurut gue yang paling kena ya, dari susunan melodi sampai ke liriknya. Jadi kebawa banget perasaan waktu denger YTS Ibu. Apalagi vokal dari David Naif itu kan waktu nyanyiin single ini kan gila banget ya, maksudnya agak dapet banget gitu. Nah itu YTS Ibu ya. Nah, berikutnya single yang gue suka dari Naif, Tersenyumlah. Tersenyumlah itu waktu itu gue masih single dan gue ngebayangin kalau gue bisa bawa lagu ini ke pacar gue saat itu ya. Jadi gue kayak punya imaginary girlfriend lah, misalnya gue bawa lagu, gue bisa ngebayangin kalau gue bawa lagu Tersenyumlah di depan dia. Dan Tersenyumlah itu single yang bisa dibilang jadi a part of my imagination yang bisa gue sharing kalau gue misalnya punya pacar saat itu. Ternyata bukan lagu ini, gue malah bawa lagu Benci Untuk Mencinta buat pacar gue yang sekarang. Tapi Tersenyumlah membuat gue flashback memori lagi saat gue liat di YouTube mereka bawainnya secara akustik, dan gue agak terpukau versi itu. Dan pengalaman saat menonton video YouTube itu bikin gue langsung pengen denger lagi album Naif khususnya Tersenyumlah. Nah berikutnya Johan dan Eni. Johan dan Eni, gue tahu Johan dan Eni justru jauh setelah video klipnya itu sudah rilis. Jadi Johan dan Eni itu kalau nggak salah muncul setelah Mobil Balap, tapi gue baru ngeh itu sekitar SMP. Jadi gue lihat ada video klip, gue kurang jelas ini video klipnya siapa, kalau gue bagus ya. Pas sudah mau berakhir lagu itu malah ternyata muncul di situ tulisannya Naif, judulnya Johnny dan Eni. Nah gue agak kaget, video klipnya itu gila 70-an banget. Ya gue merasa bahwa gue menyukai band yang memang bener gue harus suka. Band yang sangat kreatif, nggak cuma dari musik, tapi juga istilahnya visualnya juga mantep banget itu. Jadi band yang nggak nanggung-nanggung, Johan dan Eni. Berikutnya Pujaan Hati. Pujaan Hati punya lirik yang 70-an banget. Gua sempat kepikiran bahwa band yang bisa ngebawain nuansa jadul gitu ya, itu adalah band-band yang nggak mudah gitu. Dan Naif bisa aja bikin Pujaan Hati, bikin gue juga jadi istilahnya tercengang ya saat gue denger single ini. Wah gila, ini udah liriknya oke banget, kok bisa ya bikinnya kayak begitu gitu. Itu Pujaan Hati, agak sedikit nempel terus di otak Pujaan Hati. Nah yang berikutnya Selalu itu gue juga tahu agak lama, itu sekitar SMA juga ya, SMA juga gue tahu single ini. Selalu video klipnya juga 70-an banget, seru. Mereka cuma istilahnya jogging saat itu, gue hampir mau ketawa ya nonton video klipnya. Tapi gue jadi nggak bisa tersenyum atau tertawa gara-gara mendengar lagunya yang begitu mellow, indah, dan gua banget. Gue saat mendengarkan single itu gue merasa gimana bisa gue bisa bikin kayak single kayak gini ya. Ini single tuh kena banget di hati, walaupun video klipnya agak ya gimana ya, lucu lah istilahnya. Tapi komposisi melodinya itu loh gila banget, drumnya yang simple tapi juga istilahnya kena banget. Selalu istilahnya itu adalah salah satu single yang sangat bikin mind blowing lah saat itu gue dengar, nonton atau mendengarkan single Selalu dari Naif. Belum lagi kemarin gue nonton YouTube-nya Ari Lesmana duet sama David Naif, version yang sangat-sangat keren ya, versi-versi yang kekinian. Dan buat kalian yang belum nonton harus nonton banget sih. Ari Lesmana featuring David Naif Selalu. Yang terakhir adalah Jauh ini malah gue taunya waktu gue kuliah. Jadi gue agak ketinggalan banget ya album-album pertamanya Naif. Tapi pada saat gue cek, ternyata Jauh adalah salah satu single dari album pertama Naif. Yang saat gue dengar itu kalau nggak salah di YouTube juga, gue agak kaget mendengar cara menyanyinya ya. Cara menyanyinya apalagi liriknya juga begitu banget, menohok banget gitu. Vokalis bisa menyanyikan sampai kayak istilahnya terisak-isak, tapi nggak menangis gitu loh. Jadi sampai istilahnya nggak keluar air mata. Jadi kayak curahan hati yang pas dan mendalam banget di single Jauh dari Naif. Nah itu adalah kumpulan lagu-lagu Naif. Sebenarnya masih banyak. Posesif gue juga suka, apalagi ya, Air dan Api juga menurut gue bagus. Tapi yang tadi gue sebutkan adalah beberapa yang sangat nempel banget di kepala, dan gue punya experience di beberapa single lagu itu, khususnya di single Jauh ya. Kalau di single Jauh itu menurut gue agak malu-maluin saat itu. Lagu yang bagus, single yang bagus di album pertama yang gue agak ketinggalan dengerinnya. Gue dengerin itu saat kuliah, jadi istilahnya gue cukup kecewa ya dengan kok gue baru tahu sih ada single Jauh gitu. Jadi menurut gue banyak lagu Naif yang keren-keren, tapi ini adalah beberapa single yang istilahnya mewakili atau yang istilahnya gue punya experience. Nah itu dulu dari Koko Wendy.
gue akan siapkan beberapa band-band ya atau lagu-lagu yang istilahnya mau gue pamerkan ke kalian. Oke, itu dulu. Kita akan lanjut ke video-video selanjutnya. Bagi kalian yang mau request, karena gue juga ada reaction video, kalian jangan malu-malu untuk mau kasih, oh dengerin dong lagu ini, dengerin lagu itu. Atau kalau kalian punya hasil karya juga boleh sharing ke gue akan coba denger ya. Kita sama-sama dengerin hasil karya kalian. Oke, see you guys in the next video.